Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai sistem reproduksi manusia serta pembentukan sel kelamin pada pria dan wanita, untuk kali ini kita akan membahas mengenai gambar yang ini. Setelah kalian melihat gambar tersebut, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Pasti akan bertanya-tanya mengenai gambar tersebut, penyakit apa dan kenapa bisa seperti itu. Nah, untuk jawabannya adalah akan kita bahas mengenai pada materi kita kali ini, yaitu gangguan sistem reproduksi pada manusia. Bahasan kita hari ini adalah gangguan sistem reproduksi pada manusia. Gangguan sistem reproduksi pada manusia ini adalah penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia, entah itu pada organ ataupun hal-hal yang terlibat dalam reproduksi manusia. Yang pertama adalah penyakit AIDS atau HIV/AIDS. Nah, penyakit yang mengerikan ini sudah dibahas menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini dikelompokkan pada penyakit kelamin karena ditularkan lewat hubungan kelamin atau persetubuhan. Nah, selain itu juga penyakit ini dapat ditularkan lewat transfusi darah. Nah, berikut ini adalah gambar dari virus atau virus HIV/AIDS atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus seperti inilah yang mengakibatkan kita terkena penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya adalah sifilis. Silakan dilihat gambarnya. Nah, gambar ini adalah gambar sama dengan gambar yang ada di depan tadi. Jadi, gambar di depan tadi adalah seorang anak yang tertular penyakit sifilis dari ibunya sehingga mengalami kerusakan tulang hidung, mata, dan luka pada bagian pipinya. Nah, penyakit sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual atau transfusi darah. Penyakit ini baru terlihat pengaruhnya pada seseorang yang tertular setelah 30 hari penularan. Penyakit ini dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. Jika tidak diobati, penyakit ini akan menimbulkan efek yang mengerikan. Gejala yang nampak akibat penyakit ini tergantung pada tahapannya. Pada sifilis primer, penderita mengalami luka atau tukak di penis, vagina, anus, mulut, amandel, atau jari. Jika tidak diobati, akan berkembang menjadi sifilis sekunder. Untuk gangguan yang selanjutnya adalah kanker serviks. Nah, kanker serviks ini atau disebut juga sebagai kanker mulut rahim. Kanker mulut rahim ini dapat disebabkan oleh virus atau bakteri yang biasanya menyerang seorang wanita pada usia 45 ke atas. Nah, penyakit kanker pada wanita terbanyak adalah kanker serviks. Pencegahan penyakit ini adalah dengan imunisasi HPV atau Human Papilloma Virus dan tidak melakukan seks bebas. Jadi sangat berbahaya sekali ketika kita melakukan seks bebas atau bergonta-ganti dengan pasangan. Deteksi dini penyakit ini dengan pap smear atau pemeriksaan mulut rahim setiap setahun sekali. Pengobatan penyakit ini adalah berkonsultasi dengan dokter spesialis kanker. Jadi, untuk mengantisipasi seorang wanita mengalami kanker serviks atau kanker mulut rahim, sebaiknya
pada usia dini atau remaja atau mungkin setelah menikah. Nah, kita bisa melakukan pengecekan terhadap mulut rahim atau pap smear pada setahun sekali. Bisa dilihat pada gambar tersebut merupakan mulut rahim yang terkena kanker. Selanjutnya adalah kanker payudara. Nah, kanker payudara ini penyebabnya belum diketahui secara pasti. Seorang wanita yang tidak pernah menyusui besar kemungkinannya akan mengalami kanker payudara. Maka dari itu sangat dianjurkan bagi wanita yang setelah melahirkan untuk menyusui selama 2 tahun. Ini juga sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya kanker payudara. Nah, pencegahan penyakit ini dilakukan dengan deteksi dini secara rutin dan pengobatannya melalui konsultasi dengan dokter spesialis kanker. Nah, yang selanjutnya adalah kelainan endometriosis, yaitu terdapatnya jaringan endometrium di luar rahim. Gejalanya ketika menstruasi terasa nyeri yang disebabkan oleh pengelupasan jaringan endometrius. Penanganan kelainan ini konsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Jadi ketika kita merasakan kita head pada setiap bulannya, nah itu terasa sangat sakit atau nyeri, sebaiknya untuk konsultasi kepada spesialis dokter kandungan. Selanjutnya adalah teknologi sistem reproduksi pada manusia. Nah, teknologi sistem reproduksi pada manusia ini adalah digunakan untuk memberikan solusi atau mengatasi atas kasus-kasus kelainan reproduksi. Nah, melalui teknologi ini hambatan reproduksi diupayakan untuk diantisipasi atau diminimalkan. Yang pertama ada obat kesuburan. Obat kesuburan yang meningkatkan tingkat kesuburan reproduksi. Bagi wanita, obat kesuburan yang digunakan berguna untuk merangsang pembentukan ovum atau sel telur. Sedangkan bagi laki-laki, obat kesuburan ini merangsang untuk pembentukan sel sperma atau meningkatkan kualitas sel sperma. Yang selanjutnya teknologi adalah ultrasonografi atau kita bisa menyebutnya dengan USG. Nah, USG merupakan teknik menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendiagnosa keadaan bayi dalam rahim. Misalnya ukuran tubuh, organ tubuh bayi termasuk organ kelamin dan kesehatan. Bisa diketahui akhir-akhir ini banyak sekali ketika seorang ibu mengandung, usia kandungannya mungkin sekitar 7-8 bulan akan mengadakan baby shower untuk menebak jenis kelamin anak yang dikandungnya. Nah, jenis kelamin tersebut diketahui dengan menggunakan USG, sehingga ketika bayi itu lahir mereka sudah menyiapkan kebutuhannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya adalah bayi tabung. Pasti sudah tidak asing lagi dengan teknologi satu ini. Bayi tabung biasa disebut dengan fertilisasi in vitro. Teknik bayi tabung digunakan pada pasangan suami istri yang sulit mendapat keturunan. Teknik bayi tabung memerlukan 3 tahap. Yang pertama adalah pengambilan ovum yang sudah matang dari seorang wanita atau istri. Kemudian, ovum menyediakan media kultur sebagai tempat pembuahan. Media ini harus mempunyai kandungan kimia sesuai dengan cairan yang ada di saluran falopi atau tuba falopi. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah pengambilan sperma dari seorang pria atau suami. Sperma diinjeksikan ke dalam ovum dalam media kultur. Setelah terjadi pembuahan dan pembentukan embrio, embrio ini akan terus dikembangkan di media kultur sehingga hari ke-6 dan baru diimplementasikan atau ditanam di rahim ibu. Nah, teknologi ini atau fertilisasi in vitro ini, bayi tabung, sudah banyak digunakan oleh manusia.
Seperti contohnya oleh beberapa artis yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan, mereka banyak menggunakan bayi tabung. Oke, sekian dari pembahasan kita kali ini. Setelah mempelajari mengenai gangguan sistem reproduksi pada manusia serta teknologi sistem reproduksi pada manusia, kalian pasti sudah tahu gambar tersebut mengenai gambar apa dan mengapa bisa seperti itu. Silahkan tulis pada lembar kerja kalian. Nah, kembali mengingat mengenai bahasan kita, yaitu gangguan sistem reproduksi pada manusia. Nah, begitu berbahaya dan bisa terjadi pada siapapun, seperti HIV/AIDS, sifilis, kemudian kencing nanah, kemudian kanker serviks. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan kita, dan apabila kita merasakan ada yang kurang enak pada badan ataupun pada salah satu anggota tubuh kita, segera periksakan ke dokter. Kemudian untuk teknologi sistem reproduksi manusia, saya rasa itu kalian pasti sudah mengenal semuanya, karena di era digital seperti ini atau biasa disebut dengan era 4.0 sudah banyak sekali teknologi yang bisa kita lakukan atau bisa kita temui di mana saja terkait dengan sistem reproduksi. Nah, sekian pembahasan kita mengenai sistem reproduksi. Selanjutnya untuk tugas kalian adalah tugas rumah, kalian membuat poster mengenai kampanye mengenai bahaya seks bebas terhadap sistem reproduksi, dan mempelajari untuk pembahasan kita selanjutnya, yaitu pentingnya ASI bagi bayi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sekian dari saya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.